subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waghfir li. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. An Anas bin Malik, dari Imam Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama." Diawali dengan hadis baginda Nabi, tidak ada doa kecuali di antara yang berdoa dan di antara langit hijabun, ada hijab, ada penutup, penghalang. Hatta yusalli ala nabi, sehingga dia membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla alaihi yukhraqu zalikal hijab. Apabila dia membaca salawat, maka hijab tersebut akan dibuka, wa yadkhulud du'a, dan masuklah doa ke langit. Berarti orang yang berdoa tanpa membaca salawat tertolak maksudnya. Sampai kita nangis mengeluarkan darah air mata kita, kalau nggak baca sholawat ditolak doa. Nah, diawali artinya masalah fadilah Ramadan ini, kok pengarang kitabnya mengawali dengan masalah doa. Dikarenakan tentu kita semua butuh dengan doa, banyak harapan maksudnya, sehingga diawali dengan masalah doa. Ketika kita melaksanakan puasa bulan Ramadan pun tentu kita doanya kan ingin diterima, puasanya, amalnya, kemudian keinginan dunianya, keinginan akhiratnya, tentu kan dengan doa. Sehingga diawali dengan hadis, siapa yang berdoa, tidak ada doa kecuali di antaranya dan di antara langit ada hijab, penutup. Sehingga dia membaca sholawat, maka penutup itu yahruku, bahasanya juga terbakar, jebol itu hijab ketika membaca sholawat, doanya nyampe. Wa idza lam yaf'al dzalika raja'a du'a'uhu. Lalu bagaimana kalau orang yang berdoa tidak membaca sholawat, doa baik tapi nggak pernah baca sholawat, maka doa itu akan dikembalikan kepada yang berdoa. Artinya ditolak, nggak nyampe langit. Mau ribuan kali kita berdoa, seumur hidup kita berdoa, nggak baca sholawat, kembali itu doa kepada kita, ditolaklah. Suratnya itu balik maning, orang nyampe ning alamat maksudnya. Nah, ini maksudnya supaya kita ingat kepada baginda Nabi. Sedangkan malam Jumat memanakib itu komplit tuh, sholawat semua. Sallallahu ala Muhammad, itu sholawat itu. Bahkan sekarang digadang-gadangkan sholawat Jibril itu namanya. Saya mah sholawatnya sholawat Jibril gitu. Padahal mah kita mah tiap malam Jumat sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril, sing orang rumah kayaknya mantep amat, panjang kira-kira, atau rumit dibacanya, padahal cuma sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Jibril. Jadi Jibril kalau baca salawat bacanya itu, berarti kita orang itu sallallahu ala Muhammad ngikutin malaikat Jibril. Setelah itu ada salawat lagi, maulaya shalli wa sallim daiman abada, itu salawat. Diawali sholawat, kemudian di akhirnya kita ibadallah itu memanggil para wali. Ibadallah, rijalallah, agisuna li ajlillah, itu kan memanggil para wali. Wahai hamba-hamba Allah, wahai para wali-wali Allah, tolong kami karena Allah. Jadi udah sholawat, pertama tawasul, sholawat, ibadallah, komplit. Kemudian doanya juga ada sholawat. Tapi bukan hanya di malam Jumat. Sebab bagaimana nanti kalau seandainya kita doa terus tapi orang diijabah-ijabah umpamanya, ya sholawatnya baru nyampe tiang listrik, belum ke langit sholawatnya, artinya belum banyak. Kemudian doa itu kan ada tiga.
Kata Nabi, ada yang disegerakan, maksudnya langsung diijabah. Ada yang ditunda di akhirat, doa itu. Ada yang untuk mengampuni dosanya dulu. Ketika kita berdoa masih banyak dosa, kemudian Allah masih belum ridho, ya untuk menutupi dosa itu dulu, baru doanya diijabah. Ya tentu kita semua kan banyak dosa. Semualah banyak dosa. Wong manusia kan tempat salah dan lupa. Lalu kok ada orang yang cepat diijabah? Itu fadol dari Allah. Nggak usah ditanya-tanya lagi. Kan dia tuh banyak dosa, tapi kok wiridnya sebentar atau mintanya sebentar langsung diijabah. Itu fadol. Sudah kehendak dari Allah. Nggak bisa kita dicegah-cegah. Kalau Allah mau, walaupun cuma semalam berdoa, Allah ijabah, ya Allah yang mau. Diijabah saja. Ada yang bertahun-tahun wirid, besok nggak diijabah-ijabah. Nah, kita sendiri digerayangi hatinya. Kenapa? Ya tentu pertama banyak dosa. Wis ngaku dosa bae lah sing enak. Dan juga tapi jangan berlarut-larut, artinya jangan keterlaluan. Mentang-mentang kita banyak dosa, nangis bisa sampai orang usaha. Orang megawe kelemen ake dosa kita, ya salah lagi itu. Jadi sedang-sedang saja. Ingat dengan dosa, ingat juga bahwa rahmat Allah lebih besar daripada dosa. Nah, sholawat adalah paspor daripada doa. Orang yang memperbanyak sholawat, dekat dia nanti dengan Nabi Muhammad SAW. Hukiya anna wahidan minas sulaha, dikisahkan ada seorang dari bagian orang-orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Sulaha, jamak kalimatnya, mufradnya solihun, sulaha'u, beberapa orang yang soleh, bagian dari beberapa orang yang soleh. Jalasa litasahudi wa nasiya as-salat ala nabi alaihi salatu wassalam, ketika dia sholat, duduk di tahiyat akhir, tasawuf akhir, dia lupa tidak membaca sholawat ketika tahiyat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia lupa salam. Namanya lupa. Obatnya laka maning ingat lupa. Orang kelingan kan ganti ya, laka obatnya. Kemudian setelah lupa itu, para Rasulullah pinaumihi, dia tidur, dia mimpi bertemu baginda Nabi. Faqama alaihi salatu wassalam alaihi. Kemudian Nabi saat itu berdiri di hadapannya. Ini mimpi. Tentu orang ini wali, orang soleh, bagian daripada orang-orang yang soleh. Lupa dia ketika membaca sholawat tasyahud akhir atau tahiyat akhir, langsung bertemu dengan Nabi. Aja coba-coba kita orang kelingan mau resah salatnya. Lah orang kelingan benda mimpi Nabi aja jauh. Ini kan soleh, bicara orang yang soleh. Dia lupa. Maka faqala, Nabi bertanya kepada orang tersebut, lima nasita sholata alayya, kenapa kamu lupa tidak baca sholawat kepadaku ketika tahiyat akhir? Jawab si orang yang soleh tadi, ya Rasulullah, istagoltu bisana illahi wa ibadatihi panasitu as-sholata alaika. Ya Rasul, kita ketungkul. Tungkul kayak apa bahasa Indonesia lagi? Ngecentul, sibuk, fokus kepada Allah. Ketungkul ning Allah bae, memang kita lupa. Ketungkul ngalem ning Allah bae. Hanya fokus saya tuh ngalem-ngalem Allah, memuji-muji Allah, wa ibadatihi, dan ibadah kepada Allah, sehingga aku lupa membaca sholawat kepadamu. Ini dalam mimpi. Kemudian jawab Rasul, kata Rasul, amma sami'ta qauli, bukankah kau pernah mendengar ucapanku bahwa al-a'malu mauqufatun wa da'watu mahjusatun hatta yusalliya alayya. Semua amal itu tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian semua doa akan diikat, artinya dihijab, ditutup, kecuali dia membaca salawat kepadaku. Kan sirawis ngerungu. Ya iya ngerungu, cuman orang kelingan jereseh ya.
Jadi orang yang soleh tadi. Kemudian lanjut Nabi, anna abdan ja'a yaumal qiyamah bi asanati ahli dunya walam yakun fiha salatun alayya ruddat alaihi asanatuhu falam yukbal minha syai'un. Seorang hamba itu ketika nanti hari kiamat amalnya baik, amalnya bagus, mantap, sholatnya luar biasa, tapi dia tidak membaca sholawat kepadaku, ruddat alaih hasanatuh, ditolak amalnya karena dia tidak membaca sholawat. Falam yukbal minha syai'un, tidak diterima sebiji pun sesuatu apapun yang diamalkan di alam dunia jika dia tidak membaca sholawat kepada Nabi. Berarti kan rugi tuh ya orang yang gak baca sholawat. Semono marhaban di bid'ah bid'ahi. Marhaban kan sholawat itu, isinya kan sholawat. Ya Nabi salam alaika, itu kan sholawat. Sementara kata Nabi tertolak orang yang sedikit sholawat kepada baginda Nabi. Apalagi dia tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Sholawat cuma di dalam sholat umpamanya, ya sholatnya diterima. Kemudian sah sholatnya kalau dia baca sholawat. Tapi kalau tidak baca sholawat kan tidak sah tuh, karena itu rukun di dalam sholat. Maka umat Islam itu diwajibkan baca sholawat 5 waktu juga, 5 kali maksudnya. Kalau sholat 5 waktu, kalau sholawat 5 kali. 5 kali maksudnya di dalam sholat. Kalau dia nggak baca sholawat di dalam sholat, tidak sah sholatnya. Sampai begitu tuh hebatnya baginda Nabi. Kenapa? Sebab Allah kan sudah berjanji kepada baginda Nabi. Ketika Isra Mi'raj ditanya oleh Allah, sal ya Nabi, mintalah kamu kepadaku wahai Nabi. Kan jawab Nabi, apa yang kupinta ya Allah? Engkau memberi Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Engkau memberi Nabi Musa bisa membelah laut. Engkau memberi mujizat Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Lalu apa yang kau berikan kepadaku? Di antaranya Allah berikan mujizat atau kemuliaan kepada baginda Nabi. Ketika hambaku menyebut namaku, maka kau pun akan disebut. Sehingga ketika kita hanya meyakini Allah saja, tidak meyakini Nabi, belum Islam. Sehingga nama Nabi Muhammad juga disandingkan dengan Allah. Di mana ada nama Allah, pasti ada nama Muhammad. Itu diantaranya yang diberikan kemuliaan Allah kepada baginda Nabi. Walaupun katanya Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, Nabi Musa bisa membelah laut, Nabi Soleh bisa berdoa onta keluar dari batu besar, langsung keluar dari batu besar. Tapi Nabi mah lebih hebat lagi, jika aku disebut, kau pun disebut. Hebatnya baginda Nabi. Sehingga sholawat menjadi wajib kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jangan lupa sholawat, berarti perbanyak sholawat, nanti doa mah akan diijabah oleh Allah. Dan ibadah yang tidak butuh apa-apa itu hanya sholawat. Apa maksudnya? Ngantuknya pun diganjar sholawat. Tidak khusunya itu diganjar sholawat. Kalau sholat mesti ada khusu, baru diterima. Tapi kalau sholawat nggak khusu gak diterima, bebari gegendangan gak diterima sholawat. Makanya ulama kan beda pendapat tuh ya masalah hadroh. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang tidak membolehkan maksudnya itu juga sama jenis musik. Kalau ulama yang membolehkan, ising penting inget ning Allah. Kan tetabuannya iku inget ning Allah, cinta kepada Nabi, ada yang begitu alasannya. Kemudian dalilnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah disambut dengan rebana, dan Nabi tidak mengharamkan pada saat itu. Membacalah orang Madinah itu sholawat bada, sholawat tola al badru itu, tola al badru alaina, itu kan sejarahnya Nabi datang ke Madinah disambut dengan itu, ditabui rebana. Kemudian Nabi tidak mengharamkan itu, sebab kalau haram Nabi marah. Itu dalilnya. Kemudian juga didukung oleh ulama-ulama yang lain. Lagi ngelamun gak baca sholawat mah nyampe. Beda dengan zikir.
Umpama ya Latif, ya Latif, ya Latif, harus khusyuk. Tapi kalau sholawat, ambil ngobrol ge nyampe sholawat. Itu kehebatan tuh, kemuliaan sholawat. Mau tidur umpamanya baca sholawat nyampe, bangun tidur baca sholawat nyampe. Bahkan yang ekstrim lagi, orang yang mabok aja kalau baca sholawat nyampe. Orang yang mabok itu minum figur umpamanya mabok, tapi ingat nih Kanjeng Nabi, nyampe sholawatnya. Saking Allah memuliakan baginda Nabi. Tapi kalau sholat, tidak sah sholatnya orang yang mabok. Deket-deket orang sholat aja nggak boleh, ya kan? Jangan kamu dekat-dekati sholat sementara kamu sedang mabok, dilarang kan? Tapi kalau baca sholawat nyampe. Tapi udah kongkon mabok kita duduk ya. Ini menceritakan keistimewaan baca sholawat. Bukan ya hari konon mabok bae maca sholawat ya geblek gitu. Namanya nggak paham itu. Nggak, bukan begitu. Lagi menceritakan kehebatan baca sholawat.